Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kongsi Fatcoy bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Pagi hari ini mari kita akan mulai ibadah. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan dan siapkan hati kita. Sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapak di sorga. Kasih setiamu tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan, buat perlindungan, buat pertolongan, buat mujizat dan buat anugerah yang sudah kami terima. Kami rindu untuk memberikan persembahan, mengagungkan dan meninggikan serta memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Kami datang kepadamu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami datang menghampiri Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Karena Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Bapa, Kau mendengar
Alirlah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan dialirkan dari tempat yang maha tinggi. Engkau mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa mengalir. Kuasa-Mu Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan sukacita. Naikkan sembah sujud, ucapan syukur dan hormat kepada Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Menyatakan pertolongan-Mu atas kami. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah, kami naikkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Oh, oh, kami mau menyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kami semua. Allah yang berkenan menerima setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Bernyanyi, bersorak, mengagungkan dan menyembah Engkau. Syukur. Gunung pun
Terima kasih Tuhan, sukacitamu sudah mengalir di dalam kehidupan kami. Kami siap memberikan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan pujian di dalam setiap kita semua. Biarlah kita mau mengungkapkan rasa syukur kita lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Sekali lagi dong, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Ayo kita bergoyang buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu
nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara bangga nggak coba? Dicintai oleh Tuhan Yesus, amin? Dicintai oleh Tuhan Yesus, amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Ayo nyanyi glory buat Tuhan. Dia luar biasa dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan memberikan persembahan yang pertama. Persiapkan persembahan kita, mari petugas. Dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kami bisa bernyanyi, berkumpul, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya
Engkau berkati seluruh jemaat ini Tuhan. Biarkan persembahan yang kami berikan menjadi berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang sempurna itu yang memampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup kami dan menikmati segala hal yang sudah Engkau berikan buat kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, di mana Engkau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu sudah melayani Engkau dalam pujian penyembahan. Pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan semakin indah dalam hidup mereka. Memberkati kami yang sudah hadir, kami persiapkan hati dan hidup kami. Tuhan terus bentuk hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Sehingga kami boleh menikmati rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak yang masih kecil yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah yang ada. Tuhan berkati mereka juga. Kalau sebentar mereka juga belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani mereka, urapi mereka. Dan kami yakin Tuhan, ketika mereka boleh dipersiapkan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, masa depan yang indah dan cemerlang Engkau siapkan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, mungkin Anda bertanya kok cepat sekali minggu keempat langsung minggu kedua ya. Ya, saya bilang sama Pak Jonathan ada jadwal yang saya tidak bisa pindahkan. Lalu Pak Jonathan mengusulkan minggu kedua ini karena minggu ketiga beliau juga ada jadwal keluar kota gitu ya. Jadi kami harus mengatur waktunya masing-masing seperti itu. Terima kasih kalau hari ini saya dikasih lagi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kongsi Facai buat semuanya yang merayakan. Kalau nanti selama ini hidup saya tidak berkenan dengan Anda, saya minta angponya. Terima kasih. Seperti begitu ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kayak judul perjumpaan yang mengubahkan. Saya sangat yakin kita semuanya pasti sering bertemu dengan siapapun juga, setiap hari lah. Gitu? Setiap hari kita pasti ketemu dengan siapapun juga mereka. Entah itu keluarga kita, entah itu orang lain, entah itu teman kantor. Dan kalau saya berkatakan pertemuan kita, perjumpaan kita dengan siapapun, jujur itu kadang-kadang enggak ada dampaknya ya. Nggak ada sesuatu yang menarik di dalamnya karena itu kayak semacam kebiasaan saja. Paling-paling kalau kita ketemu dengan orang yang sudah lama enggak ketemu, itu paling-paling kita cuma kaget, betul enggak? Kita ini senang saja, wis lama ya, enggak ketemu ya. Saya kalau ketemu sama sama teman lama begitu, kadang-kadang saya berkata, kencingmu jek lancar, gitu. Cuma guyon, cuma saya kaget saja ketemu dengan dia. Senang saja. Sukacita saja. Cuma sekedar sampai di situ. Kita cuma sekedar menikmati hal-hal yang itu sesaat. Tapi jujur ada dampak yang lebih dalam, lebih luas dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya suka sekali lihat film. Salah satu film yang saya lihat tuh filmnya Ben-Hur. Tahu ya Ben-Hur ya? Ben-Hur itu kan mengisahkan tentang seorang pemuda Yahudi yang bernama Judah Ben-Hur yang dituduh mencelakai seorang gubernur Romawi, gitu, dengan tuduhan berusaha untuk membunuh gubernur, padahal itu cuma kecelakaan, murni kecelakaan. Jadi karena dia dituduh itu, maka dia dihukum sama pemerintahan Romawi. Hukumannya adalah dia dimasukkan ke dalam kapal perangnya Romawi, bukan sebagai tentara, ya, bukan sebagai awak kapal, tapi sebagai orang yang mendarung atau budak yang mendayung kapal perangnya Romawi. Ingat, zaman dulu belum ada mesin, jadi kapal itu digerakkan dengan apa? Didayung dengan tenaga manusia. Lah Ben-Hur itu, Judah Ben-Hur ditugaskan di situ sebagai budak yang mengayuh
kapal perangnya Romawi, dan itu enggak mudah, saudaraku. Mereka mendayungnya itu enggak asal sekedar mendayung. Diawasi oleh seorang tentara yang begitu bengis, yang begitu kejam, yang bawa cemeti di tangannya. Jadi kalau ada yang males dicemeti begitu. Apalagi kalau dalam kondisi perang ya. Maka mau enggak mau kan kapalnya harus cepat. Dan itu berarti mereka harus mendayungnya dengan begitu cepat. Begitu kuat. Oh, kapal segitu besarnya didayung oleh budak yang ada di bawah. Dan itu tidak menyenangkan sekali. Apalagi mereka melakukannya di bawah tekanan. Di film itu menarik. Judah Ben-Hur mendapatkan tekanan yang begitu kuat ketika dia mendayung. Sampai di titik dia itu betul-betul tidak kuat. Dan dia terjatuh dari tempat duduknya di mana dia mendayung. Lalu dalam film itu Judah Ben-Hur berkata, "Oh Tuhan, tolong saya." Dia ngomong begitu. Lalu di film itu muncullah yang namanya Tuhan Yesus. Meskipun cuma terlihat punggungnya, dengan membawa sebuah mangkok yang berisi air. Dan dia berusaha menolong Ben-Hur untuk kembali ke tempat duduknya dan memberikan air minum itu kepada Ben-Hur. Tetapi petugas daripada kerajaan Romawi yang sedang mengawasi budak-budak itu bekerja, tidak bisa terima. Dia marah besar. Dia teriak dengan wajah yang garang, dengan cemeti yang dipecutkan di udara begitu. Dia minta orang yang ngasih minum itu berhenti melakukannya, karena itu bukan waktunya istirahat. Dengan wajah yang begitu garang, dia mendatangin Tuhan Yesus untuk menghentikan apa yang dikerjakannya saat itu. Tapi menarik, ketika dia bertemu muka dengan Tuhan Yesus, terjadi perubahan yang luar biasa. Yang awalnya dia memiliki wajah yang begitu garang, kejam, tidak punya peri kemanusiaan sedikit pun. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka di dalam film itu, wajahnya berubah. Tidak lagi menjadi pribadi yang garang, tapi menjadi pribadi yang lembut. Dan yang menarik, cemeti yang di tangannya tiba-tiba jatuh. Saya suka sekali apa yang dikerjakan oleh film ini. Karena ada pesan yang menarik. Pesannya apa? Setiap orang yang ketemu Tuhan Yesus pasti berubah. Itu pesannya. Dan itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Saya yakin kita hari ini ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam tempat ini. Ini baitnya yang kudus, betul ya? Pertanyaannya, kita mengalami perubahan enggak? Apalagi kita ketemunya enggak sekali loh, saudaraku. Wis piro tahun? Halo? Perubahan terjadi enggak? Karena Alkitab juga mengajarkan kepada kita, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus mengalami perubahan. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Dan inilah yang hari ini kita mau pelajari sama-sama dari Alkitab. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu pasti mengubahkan. Nah, seringkali orang cuma menjabarkan tentang perubahan di mana sih? Perubahan tentang kehidupan jasmani lah, hidup semakin diberkati, penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban. Oke, saya juga percaya itu. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Selalu ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau bicara tentang ada mujizat, ada keajaiban, ada berkat yang luar biasa, saya jadi teringat dengan seorang yang bernama Musa. Masih ingat ya, Musa? Ketika dia pertama kali ketemu dengan Tuhan, di gunungnya Tuhan. Ketika dia melihat semak yang terbakar, lalu dia mendengar suara, lepaskanlah kasutmu. Ini tempat kudusnya Tuhan. Lalu Tuhan kasih dia tugas untuk ketemu dengan Firaun. Betul enggak? Ayo kamu ketemu sama Firaun. Pimpin umatku, keluarkan dari Mesir, bawa ke tanah perjanjian.
Tapi kan Musa menolak itu kan, karena dia merasa dia tidak mampu untuk ketemu dengan Firaun. Sebagai orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, dia takut. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang tak utus, kamu bawa namaku, kasih tahu kepada dia. Kan Tuhan berkata gitu. Dan apa yang terjadi? Kita bisa melihat ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh Musa. Betul enggak? Ada begitu banyak hal yang spektakuler yang Musa bisa lakukan dan tunjukkan kepada Mesir dan kepada Firaun dan bangsa Mesir. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Melalui perjumpaannya dengan Tuhan, memampukan dia untuk mengerjakan banyak hal yang luar biasa. Ada mujizat, ada keajaiban, saya percaya itu. Makanya saya suka sekali dengan apa yang dikatakan sama seorang yang bernama Cornelia Arona Johanna ten Boom, atau lebih terkenalnya dengan namanya Corrie ten Boom. Dia sebetulnya, dia orang Belanda, dia sebetulnya seorang pembuat jam. Tapi dia punya kasih yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi yang mendapatkan penyiksaan dari bangsa Nazi Jerman. Dia sembunyikan banyak orang banyak orang Yahudi yang di rumahnya. Tapi dia ketahuan, akhirnya dia masuk ke dalam kamp konsentrasi, penyiksaan orang-orang Yahudi di sana. Dan Tuhan kasih dia kesempatan masih bisa melalui itu, dan kemudian dia dibebaskan, lalu dia jadi seorang pembicara, jadi seorang penginjil yang luar biasa. Satu kalimat yang dia pernah katakan, if God send us on strong path, we are provide strong shoes. Ketika Tuhan meminta kita, mengutus kita untuk pergi ke jalan yang berat, perhatikan, Tuhan pasti menyediakan sepatu yang kuat. Ketika Tuhan mengutus kita untuk jalani hidup di dalam jalan yang berat, Tuhan pasti sediakan sepatu yang kuat. Artinya ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Makanya saya gak akan bahas ini, karena semua orang pasti akan lebih suka dengan konsep ini. Wah, berarti aku disertai Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Pasti, ojo bingung, itu pasti. Wong kita ini ketemu sama Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang punya kedahsyatan yang luar biasa. Itu yang akan disertakan dalam kehidupan kita, yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Tapi ada perubahan yang luar biasa yang harus betul-betul kita pahami. Sebagai orang-orang yang seringkali ketemu sama Tuhan. Ya kayak contohnya hari ini. Mungkin tidak cuma hari ini saja. Jumat Anda datang, betul enggak? Komsel Anda datang, saya tidak tahu lah komsel hari apa Anda datang. Anda kan ketemu Tuhan. Anda punya satu pribadi di rumah, Anda ketemu sama Tuhan. Kita mungkin seringkali ketemu sama Tuhan. Tapi pertanyaannya simpel, ada enggak perubahan dalam hidup kita? Ada enggak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ini yang akan kita bahas. Kita akan melihat hal ini dari kisah seorang yang bernama Paulus. Kenapa Paulus? Karena saya suka dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya Paulus. Tidak hanya itu saja, perjumpaan Paulus dengan Tuhan, atau seringkali diperkatakan oleh pembicara itu pertobatannya Paulus dalam hidupnya. Anda tahu, itu ditulis sampai 3 kali dalam satu kitab yang sama. Kisah pasal 9, kisah pasal 22, dan kisah pasal 26. Sampai 3 kali. Nanti Anda baca di rumah. Kalau Tuhan sampai memunculkan kisah perjumpaan Paulus dengan Tuhan 3 kali dalam satu kitab, berarti kan ada pesan penting yang Tuhan hendak sampaikan sama kita. Ini loh perubahan yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Paulus, yang dulunya nama Saulus. Dia mengalami perubahan yang luar biasa, yang signifikan ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Pesan yang sama Tuhan ingin kita dengar hari ini. Kita orang yang sudah mungkin puluhan kali ya ketemu sama Tuhan, bahkan ratusan, gitu. Hampir tiap hari kita ketemu sama Tuhan. Ada enggak perubahan yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita?
Dan ini yang akan kita sama-sama bahas dalam kehidupan kita, yang akan kita pelajari. Perubahan apa sih yang terjadi dalam kehidupannya seorang yang bernama Paulus setelah dia berjumpa dengan Tuhan? Dan sekaligus jadi pertanyaan buat kita. Apakah perubahan yang seperti itu sudah terjadi dalam kehidupan saya? Orang-orang yang berjumpa dengan Kristus dalam hidup ini. Saya temukan dua hal penting. Yang pertama adalah perubahan karakter. Kisah 9 ayat 1, sementara itu, saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Sementara itu Saulus masih giat menganiaya para pengikut Tuhan Yesus dan mengancam akan membunuh mereka. Saya suka sekali kalimat masih giat menganiaya. Kata masih itu bicara tentang kebiasaan. Saya kasih contohnya. Apakah Anda masih makan nasi? Masih? Ada yang sudah tidak makan nasi? Angkat tangan. Oh ya, diet ya Bu ya. Banyak orang kalau secara khusus orang Indonesia kalau tidak makan nasi tidak namanya makan. Meskipun makan burger sampai 3, buat orang bule itu sudah luar biasa banyak, katanya masih belum makan karena masih belum makan nasi. Jadi masih itu bicara tentang kebiasaan. Saulus masih giat menganiaya, itu kebiasaannya dia. Yang dia kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih menarik lagi ketika saya mencoba melihat dari sudut tata bahasa teks asli Alkitab. Itu bicara tentang pekerjaan yang menjadi bagian penting, bagian utama dalam kehidupannya. Makanya nggak salah kalau Anda punya King James Version ditulis dengan kalimat breathing out. Apa artinya? Bernafas. Bernafas bukan lagi cuma kebiasaan, tetapi sesuatu yang kita butuhkan. Penting enggak bernafas? Penting dong. Siapa yang enggak bernafas hari ini? Angkat tangan. Kata Mbujue. Semua orang bernafas lah. Bernafas itu sesuatu yang penting, yang utama dalam kehidupan kita. Yang enggak bisa dipisahkan dalam hidup ini. Kemanapun kita pergi pasti bernafas. Jadi sesuatu yang penting, yang tidak bisa kita tinggalkan, yang tidak bisa kita abaikan. Harus aku kerjakan dalam kehidupanku. Nah, coba kita kembali ke dalam kehidupannya Saulus. Masih giat menganiaya, berarti hal yang tidak menyenangkan itu, hal yang buruk itu, sesuatu yang buruk itu, kebiasaan yang buruk itu menjadi bagian penting loh dalam kehidupannya Saulus. Itu bukan cuma hobinya dia. Hobi sih, alah, suatu ketika pasti berhenti dah. Ya toh? Kalau sudah ada sarana prasarannya dia berhentilah. Tapi namanya kebiasaan, waduh repot. Dia akan terus kerjakan sesuatu yang buruk yang terus dia kerjakan dalam kehidupannya. Bahkan tangannya gatel. Itu istilahnya orang Surabaya itu tangannya gatel. Lek dia tidak menganiaya. Coba bayangkan dia punya kebiasaan yang sangat buruk loh. Sangat-sangat buruk. Saya mau tanya, kalau Anda punya teman, orang dekat, punya kebiasaan yang sangat-sangat buruk seperti Saulus, Anda mau dekat enggak? Halo? Takut ya. Ojo-ojo engkau aku diceladu. Ojo-ojo engkau aku celaka, gitu. Ojo aku nanti wah serunyamlah hidupku. Makanya enggak salah. Ketika Ananias disuruh datang ke Saulus untuk berdoa buat dia, Ananias nolak loh. Coba perhatikan, jawab Ananias, Tuhan,
Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Kan ini sudah mau loh. Kenapa? Karena dia tahu. Ini orang ini jahat luar biasa. Punya kebiasaan yang begitu buruk dalam hidupnya. Sehingga orang tidak mau dekat sama dia. Karena dia punya kebiasaan yang sangat-sangat buruk. Tapi luar biasa sekali terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupannya Paulus. Setelah dia berjumpa dengan Kristus. Karakter buruk itu hilang. Berhenti, tidak muncul lagi. Tidak ada lagi dalam hidupnya. Dia ada perubahan yang luar biasa dalam hidupnya dalam soal karakter. Makanya ketika dia mengalami perubahan itu, awalnya kan banyak orang yang tidak suka sama dia. Secara khusus orang-orang kudusnya Tuhan, itu orang-orang Kristen pada saat itu. Oh, mereka takut, mereka tidak mau. Jangan-jangan, wah nanti ini prank, gitu. Tiba-tiba baik-baik, aku disikat habis. Wah repot, gitu. Banyak orang takut sama dia, banyak orang menjauh sama dia. Makanya dia sampai lari ke Arab. Coba perhatikan ini. Saya tidak pergi ke Yerusalem untuk meminta pertimbangan para rasul yang telah menjadi rasul sebelum saya, tapi saya pergi ke padang gurun di tanah Arab, kemudian kembali ke kota Damsyik. Dia di Arab, terus sejarah 3 tahun. Jadi proses di sana untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya. Semua orang takut sama dia, tidak mau ketemu sama dia, tidak mau berjumpa sama dia. Tapi mereka tidak tahu Paulus sudah berjumpa dengan Tuhan. Alkitab juga tidak pernah menuliskan, menginformasikan kalau Paulus masih suka saja melakukan hal-hal yang buruk itu. Dia berhenti, kebiasaan buruknya berubah jadi kebiasaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang seharusnya juga terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin manusia itu punya sisi gelap. Betul enggak? Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan kita. Yang dulu kita, wah enggak jadi masalah kita gunakan, kita pakai, kita tunjukkan kepada banyak orang, kita kerjakan. Kita wujudkan dalam kehidupan kita, wah kita tidak peduli. Oh itu kebiasaan saya. Dan kita semua tahu itu kebiasaan buruk. Saya tidak tahu kebiasaan buruk apa yang Bapak Ibu miliki dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, setelah Anda berjumpa dengan Kristus dalam hidup Anda, apakah karakter buruk itu hilang, berubah, atau masih ada? Atau tambah parah, tambah terlihat jelas begitu ya, tambah buruk begitu, bukan tambah baik. Mungkin dipertanyakan, jangan-jangan Anda belum bertemu dengan Tuhan. Sebab siapapun yang bertemu dengan Kristus terjadi perubahan karakter. Tidak lagi karakter buruk itu diperlihatkan, dimunculkan, dikerjakan, itu semuanya hilang. Sama seperti Paulus. Tidak pernah lagi dikatakan dalam Alkitab dia menganiaya orang Kristen atau orang lain seperti begitu. Dia tidak lakukan itu lagi. Dia tidak kerjakan itu lagi. Jujur, ini membuat pertanyaan dalam hati saya. Kok bisa ya Paulus seperti itu ya? Kenapa kok terjadi perubahan karakter dalam kehidupannya ya? Awalnya di mana sih? Awalnya gimana sih? Saya mulai bertanya itu. Awalnya gimana sih supaya dia bisa mendapatkan perubahan karakter seperti itu? Saya dapat jawabannya. 1 Korintus 2:16 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oleh karena itu hal yang sangat
luar biasa bagi kita? Saya berhenti di situ. Saya kalau tanya hal yang sangat luar biasa bagi Anda itu apa? Jawabannya bisa macam-macam. Betul enggak? Saya dapat karir yang bagus, saya dapat pasangan yang terbaik, saya dapat keturunan yang luar biasa baik, saya punya rumah yang besar, saya punya kekayaan yang menumpuk, wah banyak. Itu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Saya dapatkan kesehatan yang baik, oh itu hal yang luar biasa bagi saya. Baik. Tapi perhatikan firman Tuhan. Hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah titik dua. Melalui Roh Allah kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Pertanyaannya, kapan kita punya Roh Allah dalam hidup kita? Ketika kita membuka hati dan hidup kita, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Roh Allah ditaruh dalam hidup kita. Betul enggak? Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu sekarang sudah membuka hati dan hidup Bapak Ibu sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Allah dalam hidup kita. Gak salah kan? Ketika Rasul Paulus buka hati dan hidupnya, Roh Allah taruh dalam hidupnya. Kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Permasalahannya gimana kita bisa memiliki kemampuan untuk berpikir seperti Kristus? Kalau kita tidak pernah isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Paham? Tadi kembali ke dalam kisahnya Paulus ya. Dia ditaruh Tuhan 3 tahun di tanah Arab. Meskipun tidak ada informasi detail, saya meyakini disitulah Rasul Paulus belajar memahami apa yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidupnya. Dia taruh kembali, dia tanam kembali dalam pikirannya bukan sesuatu yang salah, tetapi sesuatu yang benar apa? Firman Tuhan. Kita sudah terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sudah buka hati kita, hidup kita, Tuhan datang dalam hidupku sebagai Tuhan Selamat. Tapi kalau kita tidak pernah isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada gunanya. Punya Alkitab? Halo? Punya Alkitab? Dibaca enggak? Dibaca Pak, leeling. Sekarang hampir orang Kristen itu enggak pernah bawa Alkitab secara konvensional buku ya, karena kita semuanya pakai Alkitab yang modelnya digital. Loh saya enggak mau masalahkan. Oh itu juga Alkitab kok, cuma dalam bentuk yang lebih modern. Cuma bagi saya yang penting itu, saya permasalahkan itu dibaca enggak? Karena dari situlah kita bisa memiliki pikiran Kristus. Kalau kita tidak pernah isi kebenaran firman Tuhan dalam pikiran kita tidak pernah punya pikiran Kristus. Sehingga kita tidak bisa mengalami namanya perubahan karakter. Kenapa? Karena pikiran itu awal di mana karakter itu berubah. Pikiran itu sentralnya karakter. Kalau selama kita tidak memahami konsep ini, karakter kita tidak akan berubah. Kita sudah punya Roh Kudus, kita sudah punya Alkitab, tapi kita tidak memaksimalkan hal itu dalam kehidupan kita, percuma. Tidak ada artinya. Karena Tuhan menginginkan ada perubahan tersebut. Perubahan tersebut dalam kehidupan kita, perubahan karakter itu harus ada dan muncul dalam hidup kita. Sehingga hidup kita semakin berkenan. Dan kalau sudah berkenan, saya meyakini dengan 100%, 1000%, berkat Tuhan itu pasti mengalir. Makanya nggak salah, Rick Warren atau Richard Dwayne Warren, dia seorang pendeta yang luar biasa. Mungkin Anda sudah pernah dengar kisahnya orang ini. Saya suka sekali sebuah quote yang dia bikin. God is far more interested in what you are than who you are. Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita.
Bukan dengan pencapaian yang kita miliki. Enggak. Pencapaian yang kita miliki, entah itu karir Anda lah, entah itu kehidupan pribadi Anda, keluarga Anda, itu semuanya pemberian Tuhan. Betul enggak? Kalau kita sombong dengan pencapaian kita, Tuhan berkata, ilingo ikut takei. Ngomong kasarnya gitu. Ilingo ikut takei, duduk kon sing pinter. Duduk kon sing hebat. Tuhan tidak tertarik. Kita hebat dalam soal pendidikan, dalam soal pekerjaan, dalam soal karir, apapun juga. Ketika kita hebat dan kita mulai sombong, Tuhan tidak akan kagum. Tuhan tidak pernah kagum dengan itu. Tapi Tuhan kagum kalau kita memiliki karakter yang berkenan di hadapan Dia. Ketika Dia menemukan kita punya karakter yang benar, Dia pasti kagum. Dia lebih tertarik. Dan itu yang harus menjadi bagian kita. Seorang yang sudah berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya, pasti ada perubahan karakter. Dari karakter yang buruk, yang tidak berkenan, yang nyakitin orang lain, yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain, berubah menjadi karakter yang benar, yang berkenan, yang membawa damai, bahagia, sukacita bagi orang di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan kehendak. Saya akan bacakan Kisah 9 ayat 2. Saya ambil dalam versi firman Allah yang hidup ya. Ia pergi kepada imam besar di Yerusalem dan meminta surat yang dialamatkan kepada para pemimpin rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik, agar mereka membantu menangkapi orang-orang Kristen yang didapatinya di sana, baik pria maupun wanita, sehingga ia dapat membelenggu dan bawa mereka ke Yerusalem. Untuk bisa memahami ayat ini, kita harus memahami latar belakangnya. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, orang Yahudi atau bangsa Yahudi itu hidup sebagai jajahan daripada kerajaan Romawi. Jadi orang-orang Yahudi itu tinggal sebagai orang-orang yang terjajah di bawah kerajaan Romawi, di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Sama seperti ketika dulu sebelum kita merdeka, kita di bawah kekuasaan Belanda. Konsepnya seperti itu. Yang kedua, agama resmi yang diakui sama pemerintahan kerajaan Romawi saat itu adalah agama Yahudi. Jadi kalau ada agama lain yang muncul, mereka tidak mengakuinya. Yang ketiga, kerajaan Romawi, pemerintahan kerajaan Romawi memberikan kekuasaan yang terbatas kepada Dewan Agama tertinggi Yahudi atau Sanhedrin untuk mengurusi, mengelola dan mengatasi semua persoalan yang ada di sinagog. Kalau permasalahan-persoalan itu, apalagi permasalahan-persoalan itu berurusan atau menyentuh ya konteks pemerintahan Romawi. Wah, mereka harus atasin itu. Dikasih wewenang, tapi terbatas. Tidak bisa di luar sinagog. Hanya di dalam sinagog. Yang terakhir, orang Kristen pada zaman itu, orang yang sudah terima Tuhan dalam hidupnya, sebagai juru selamat dalam hidupnya atau disebut dengan orang Kristen, mereka belum terpisahkan dari sinagog. Jadi belum tercipta yang namanya gereja seperti ini. Kalau mereka ibadah kemana? Ke sinagog. Bareng sampai orang-orang Yahudi lainnya. Tapi konsepnya mereka bisa kelihatan ini orang Yahudi atau orang Yahudi yang sudah terima Tuhan Yesus jadi orang Kristen, mereka sudah kelihatan. Jadi konsep inilah yang harus kita pahami. Makanya Paulus atau Saulus saat itu dia pergi ke imam besar, ke ketua Dewan Sanhedrin itu. Aku kasih surat, kasih wewenang, tak habisin semua. Karena mereka belum menyebut Kristen ya. Agama yang mengikuti jalannya Tuhan itu dianggap
pemberontak. Dan kelihatannya Paulus ini atau Saulus ini sedang menuju ke situ sebagai anggota dewan itu. Kayak sekarang loh, Tatak 14 tuh. Ya, Anda tinggal milih siapa kan, nanti ke dewan situ. Lah Paulus kepengennya ke sana. Karena kita semua tahu, dia orang hebat, dia orang pintar. Dia punya guru yang sangat luar biasa dihormati oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan dia sedang menuju ke sana. Dia punya keinginan yang sangat kuat untuk ke sana. Apalagi untuk bisa mewujudkan itu dia harus betul-betul menegakkan yang namanya hukum Taurat. Jadi dia paling tidak suka kalau melihat ada orang Yahudi yang tidak mengerjakan atau mengaplikasikan hukum Taurat dengan sebaik-baiknya, itu pasti disingkirkan sama dia. Oh, dia punya keinginan yang luar biasa di situ. Pokoknya untuk dirinya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, yang penting itu berimbas kepada dirinya sendiri. Kehendaknya, keinginannya, dia betul-betul mementingkan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan sesuatu yang harus bisa dia raih saat itu. Harus bisa dia wujudkan dalam hidupnya. Dan dia tidak peduli ketika dia harus meraih itu, mengerjakan itu, menyakiti orang lain, menyingkirkan orang lain, bahkan melukai orang lain secara fisik, dia tidak peduli. Kenapa? Karena keinginan dirinya sendiri itu yang harus terpenuhi dalam hidupnya. Dan ini perlu kita perhatikan loh. Karena ini terus dalam Alkitab loh. Yakobus pasal 3 ayat 16. Saya ambil dalam Century English Version. Saya bahasa Indonesia kan, kapanpun orang itu iri, kapanpun orang itu mementingkan diri sendiri, apa yang terjadi? Mereka menimbulkan masalah dan melakukan segala macam hal yang kejam. Itu Paulus. Ketika seseorang mulai mementingkan diri sendiri, dia tidak peduli. Termasuk orang yang iri loh, dia tidak peduli. Apa yang dilakukannya ini nyakitin orang lain, ngelukai orang lain, dia tidak peduli. Yang penting keinginanku harus terwujud. Kehendakku tercapai dalam hidupku. Anda tahu, bukankah itu masih terjadi sampai detik ini? Ada begitu banyak orang yang pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Meskipun memiliki kehendak itu bukan sesuatu yang salah loh. Karena itu mungkin jadi bisa penggerak dalam kehidupan kita, motivasi yang lebih baik lagi untuk jalan hidup dalam dunia ke depan. Meskipun tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau orang itu sudah dikuasai dengan egonya, keinginan dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, apa yang terjadi? Ini dalam kehidupannya Paulus. Yang satu bernama Saulus. Dia tidak peduli orang lain itu tersakiti atau gimana, dia tidak peduli. Terlukai dia tidak peduli. Yang penting keinginanku tercapai. Parahnya itu masih terjadi dalam kehidupan orang-orang yang pergi gereja. Hidup hanya untuk kehendak pribadi. Jalani segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan di dalam pelayanan pun juga terjadi seperti itu. Parah loh. Makanya gak salah. Orang ada ungkapan mengatakan orang gereja itu lebih jahat dibandingkan orang yang di luar. Itu benar loh. Itu benar loh. Orang dalam gereja itu lebih jahat dibandingkan orang yang di luar. Karena dia dikuasai oleh keinginan sendiri. Tapi menarik, semuanya berubah ketika Paulus bertemu dengan Kristus. Dia tidak lagi menjadi orang yang mendahulukan kepentingan diri sendiri. Bukan orang yang mementingkan diri sendiri, tapi dia mulai memikirkan apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitarnya. Dia mulai memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terjadi perubahan yang seperti itu. Coba kita lihat 1 Korintus 9:19, saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia ya.
Dengan begitu, pelayanan saya bebas dari pikiran tentang upah jasmani dan tidak membebani siapapun. Itulah sebabnya saya rela menjadikan diri saya sebagai budak yang melayani semua orang, supaya saya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Menarik ya? Itulah sebabnya saya rela menjadikan diri saya sebagai budak yang melayani semua orang. Sebentar, kita semua tahu, awalnya Paulus tidak seperti itu. Paulus tidak pernah pengen jadi budak, dia pengen jadi pemimpin, betul tidak? Kalau bisa orang yang ada itu di bawahnya, bukan di atasnya. Dia pengen ngatur semua orang, bukan orang ngatur dia tidak suka itu. Kenapa? Karena kehendaknya kuat. Kehendak untuk mementingkan diri sendirinya kuat banget. Tapi itu berubah loh. Dia memberikan dirinya supaya dia bisa melayani orang lain. Dulu dia kepingin orang lain melayani dia. Tapi sekarang dia berkata, enggak, aku mau melayani orang lain. Supaya saya bisa menangkan sebanyak mungkin orang baik Kristus. Itu kan kehendaknya Tuhan dalam hidupnya. Dia ditetapkan sebagai rasul supaya apa? Supaya banyak orang baik Yahudi maupun bukan Yahudi terima Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu bagian penting dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Kalau kita tidak pernah renungkan firman Tuhan. Sehingga dalam hidup yang kita jalani, yang kita pentingkan apa? Kehendak kita. Fokus utama dalam hidup kita apa? Dalam dunia? Kehendak saya, keinginan saya, cita-cita saya. Ya meskipun Anda punya cita-cita itu tidak salah loh. Tapi apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup Anda? Apakah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda? Belum tentu. Makanya kita belajar dari Paulus. Perubahan kehendak itu terjadi dalam hidupnya loh. Dulu dia adalah sosok pribadi yang begitu egois. Begitu mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Meskipun itu melukai mereka, menyakiti mereka, bahkan menghancurkan hidup mereka. Dia berkata, aku gak peduli. Yang penting kehendak aku jadi. Keinginanku terwujud. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia berubah. Bagaimana kehendak Tuhan, itu yang harus bisa diwujudkan dalam hidupnya. Dia tidak lagi menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain, tapi dia malah peduli, dia malah melayani. Dulu yang pengen di atas, sekarang dia taruh hidupnya paling bawah. Supaya Kristus semakin dimuliakan dalam hidupnya. Saya suka sekali dengan apa yang dikatakan Awi Tozer. Ini seorang pendeta yang luar biasa, penulis. Banyak buku-bukunya yang saya pernah beli dan saya miliki. Salah satu kalimat yang dia pernah bikin yang menarik bagi saya adalah, I am thy servant to do thy will, and thy will, that will is sweeter to me than position or riches or fame, and I choose it above all things on earth or in heaven. Saya menjadi hamba Tuhan untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu jauh lebih manis dibandingkan dengan posisi yang saya miliki, karir yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki, atau ketenaran yang saya dapatkan dalam hidup saya. Dan saya akan memilih untuk melakukan kehendak Tuhan itu lebih dari segalanya. Pertanyaannya, kita memiliki konsep yang sama seperti itu apa enggak? Hidup kita di dunia itu terbatas, saudaraku. Betul enggak? Saya sama keluarga besar barusan turun dari Semarang, memapakan tante kami yang meninggal
secara ya bisa dikatakan mendadak lah. Setiap kali pemakaman itu saya selalu merenung, iya ya, umur manusia itu terbatas. Pertanyaannya, di dalam keterbatasan itu kita bisa enggak berikan sama Tuhan? Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena suatu ketika kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan ketika kita di sana. Apa saja yang sudah kita kerjakan, lakukan untuk Dia, bukan untuk kita. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini miliknya Dia, dan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini itu datangnya dari Dia. Makanya hari ini kita belajar, bagi setiap orang yang sudah berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya, harusnya ada perubahan. Bukan cuma perubahan secara ekonomi loh. Bukan cuma perubahan secara materi dalam kehidupan kita, bukan itu. Karena itu sesuatu yang pastilah bagi saya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan perubahan karakter? Bagaimana dengan perubahan kehendak? Sudahkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah itu terwujud dalam kehidupan kita? Sebab orang yang sudah berjumpa dengan Kristus pasti ada perubahan karakter dan perubahan kehendak dalam hidupnya. Karena itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada dalam hidup ini. Sama seperti Paulus. Perjumpaannya dengan Kristus itu mengubah hal yang luar biasa dalam hidupnya. Karakternya dia, kehendaknya dia. Demikian juga seharusnya dengan kita semuanya. Mari kita sama berdiri. Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Katakan, oh Bapakku, ku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan, oh Bapakku bintang, Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci.
suci bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik. Sekali katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu. Suci bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam Pernah enggak Bapak Ibu merenungkan hal ini? Seperti pujian ini, bertemu muka dengan Tuhan kita nanti ya. Itu kan kita kerjakan nanti setelah kita mengakhiri hidup dalam dunia ini, atau kita dijemput di awan permai. Coba kita bayangkan, itu sebuah momen yang begitu indah. Sesuatu yang dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, kita yang sudah bertemu dengan Kristus dalam hidup dalam dunia ini, ada tidak perubahan? Karena itu tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya Roh Kudus. Hidup ada perubahan. Sebagai orang-orang yang sudah bertemu dengan Kristus, harus ada perubahan dalam hidupnya. Bukan cuma sekedar tentang materi, tentang berkat jasmani, tapi tentang karakter, tentang kehendak. Itu mengalami perubahan yang dahsyat. Sehingga hidup yang kita jalani jadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang di sekitar kita. Sehingga nanti ketika kita menyelesaikan hidup dalam dunia, kita bisa menikmati sukacita yang luar biasa. Karena itu menandakan bahwa kita ini benar-benar umatnya Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan itu yang Tuhan ingin temukan dalam hidup kita. Sebelum kita bertemu muka dengan Dia.
bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam katakan bertemu muka, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Henok maju ke depan berdoa buat kita semuanya. Rindukan selalu diam dalam, dengan sungguh-sungguh lagi kita katakan bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kemurahan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang Kau nyatakan dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, saat kami mengambil keputusan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami tidak mau berhenti stagnan sampai di sini saja ya Tuhan. Kami mau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu ya Tuhan, melalui segala peristiwa di dalam kehidupan ini, kami mau bertemu dengan Engkau dan kami mau diubahkan dari sehari demi sehari, sehingga kehidupan kami semakin hari sama seperti Kristus, memiliki pikiran dan kehendak seperti Kristus saja ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berdampak terhadap orang-orang di sekitar kami, terhadap masyarakat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui jemaat Kristus Hayat, melalui pribadi masing-masing ini ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Yohanes Agustinus, yang biarlah Tuhan semakin hari semakin memakai untuk memberitakan firman-Mu, untuk menggembalakan jemaat di Gereja Bethel Tabernakel Kalam Hidup dan di Kristus Hayat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Gembala kami, Bapak Yonatan Octavianus, yang saat ini dalam tugas pelayanan. Pakai juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menikmati berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Bersama-sama kita katakan Amin. amin. Di nama Tuhan, biarlah kita boleh menghidupi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan kembali memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita masuk dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami semuanya adalah milik-Mu.
Terima kasih karena telah menjadi bagian terindah dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini juga menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Formulir yang sudah diisi harap dikembalikan. Sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, sama-sama bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan selalu Lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu hari ini yang Engkau sudah limpahkan buat kami yang sudah hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Menyerahkan segenap kami yang hadir, Tuhan tilik kami satu persatu, biarlah berkat rohani jasmani dari surga melimpah dalam hidup kami. Menyerahkan segenap
kehidupan kami, pernikahan kami, keluarga kami selama seminggu ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan terus ikat dengan tali kasih-Mu sehingga Engkau menemukan kesatuan persatuan dalamnya dan Engkau memerintahkan berkat-berkat itu dalam kehidupan kami. Biarlah itu dimulai dari keluarga kami masing-masing. Memberkati segala bentuk kebutuhan keperluan kami selama seminggu ini. Kami percaya Engkau adalah Allah penyedia dalam hidup kami, yang sanggup menyediakan dengan cara Tuhan yang begitu ajaib, tidak pernah terlambat, dan kami hidup semakin berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau adalah Yehova Rafa buat kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pertaruhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi milik mereka. Dan mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kesehatan kami dengan kesehatan yang baik selama seminggu ini Tuhan. Sehingga kami tetap boleh beraktivitas, memuji memuliakan nama-Mu dan mengabarkan kabar baik-Mu dimanapun kami berada. Memberkati setiap pekerjaan kami, karir kami, tugas kami dimanapun kami berada. Apapun bentuk pekerjaan kami dan dimanapun kami bekerja, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan selalu membuatnya berhasil dan berkat Allah terus melimpah dalam kehidupan kami. Memberkati juga untuk setiap kami yang menghadapi masalah persoalan, kami yakin jalan keluar yang terbaik selalu Engkau sediakan buat kami. Yang kekurangan Tuhan berkati dengan berkat yang berkelimpahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap para pelayan Tuhan, para pengurus, panitia yang bekerja keras selama setahun ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan persatukan kami lebih lagi sehingga apa yang kami kerjakan boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap jam-jam ibadah, setiap program gereja yang sudah kami buat. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau dalam kehidupan kami. Memberkati Bapak Gembala Sidang tempat ini, Pak Jonathan, bersama dengan keluarga yang ada. Pakai beliau semakin heran dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati segala apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka, kesehatan mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan besok hari Rabu. Tuhan memberkati pemilihan yang ada. Kami yakin Tuhan sudah menyiapkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa negara kami. Memberkati juga pemerintah yang nanti terbentuk. Tuhan, biarlah mereka mendapatkan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan yang terbaik. Untuk acara pemilihan Tuhan menjaga biarlah kedamaian tetap ada dan kami boleh melangsungkan pemilihan ini dengan baik. Dan kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati kota kami tercinta Surabaya. Beri ketenangan kedamaian dalamnya. Kami tak boleh bebas mengerjakan bagian tugas kami, ibadah dan perayaan kami, dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami sampai ke tempat yang selamat. Engkau juga menyertai kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Setiap tangan-tangan sudah berikan persembahan kepadamu, baik persembahan kolektor maupun persembahan persepuluhan, kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari saudaraku, kita mengatakan kita bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Sama seperti firman Tuhan sudah katakan, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya ke dalam setiap lumbung-lumbung kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya ke dalam setiap keluarga kita masing-masing. Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan akan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor di tahun ini. Dan Tuhan akan buat kita naik terus tinggi dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya.